Saya sudah pakai Apple Watch itu sejak Apple Watch Series 4 dirilis di Indonesia. Berbeda dengan iPhone di mana tiap kali ada seri terbaru, ada sedikit dorongan untuk upgrade walaupun iPhone yang kita punya itu rilisan tahun kemarin. Dan mungkin belum genap juga 1 tahun iPhone itu kita pegang. Sedangkan pengguna Apple Watch itu biasanya lebih tahan godaan untuk upgrade ke seri yang terbaru. Karena selagi Apple Watch yang kita punya itu sudah cukup memenuhi kebutuhan untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari, rasanya nggak butuh banget untuk upgrade ke seri berikutnya. Sampai akhirnya, sekitar 6 bulan yang lalu, Series 4 saya itu jatuh dengan permukaan layar nyentuh langsung ke lantai. Dari suaranya aja udah beda. Ini pasti pecah. Iya aja, pecah. Saya baru sadar, ternyata saya memang butuh banget Apple Watch untuk tracking pembakaran kalori saat saya olahraga, dan terutama untuk mengukur detak jantung. Kebetulan saya memang punya kondisi medis tertentu yang mengharuskan saya untuk aktif bergerak. Akhirnya saya beli Apple Watch Series 7 yang warna biru. Pilihan warnanya sendiri yang aluminium itu ada 5. Midnight, Starlight, Green, Blue, dan Product Red. Dan saya pilih warna biru karena saya memang penyuka warna biru, dan menurut saya warna birunya itu lebih bagus daripada warna biru di Series 6. Dan sejauh ini saya puas banget memakai Apple Watch Series 7 ini, dan bersyukur banget kemarin saya nggak nunggu untuk beli Apple Watch Series 8 waktu itu. Bagi yang mau beli Apple Watch Series 7 dan masih ragu, tonton video ini sampai selesai karena saya akan berbagi pengalaman selama menggunakan Apple Watch Series 7 ini, dan tentu saja beserta kelebihan dan kekurangannya. Tapi sebelumnya, boleh dong kalian bantu channel ini dengan like videonya, dan jangan lupa untuk subscribe juga ya, agar saya makin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dari bentuk dan ukurannya sendiri, sekilas masih sama ya dengan Apple Watch Series 4, 5, dan 6. Bedanya, bentang layar displaynya sekarang lebih lebar, curvy, edge-to-edge, dengan ukuran bezel yang lebih tipis dari seri sebelumnya. Ukuran yang kecil kini jadi 41 mm, sedangkan yang besar kini jadi 45 mm. Jadi ada peningkatan 1 mm ya dari seri sebelumnya, yaitu seri 6. Always on display pada Apple Watch memang sudah ada dari Apple Watch Series 5. Tapi always on display pada Apple Watch Series 7 ini jauh lebih terang daripada Apple Watch Series 5, bahkan Apple Watch Series 6. Yang saya suka dari Apple Watch itu karena banyak banget wallpaper atau galeri wajah yang bisa kita customize sesuai mood dan kebutuhan kita. Dari yang simple, unik, potret, bahkan yang rumit seperti chronograph, lunar, dan modular duo. Yang saya suka tentu saja contour, di mana angkanya didesain pas di tepi layar, dan angka dengan font ukuran terbesar menunjukkan waktu saat itu. Saya juga baru tahu kalau semakin banyak complication yang kita pasang pada Apple Watch kita, itu bisa mempengaruhi ketahanan baterai. Ya, karena beberapa sensor GPS itu akan running di background tergantung aplikasi yang kita pilih untuk dipasang di galeri wajah Apple Watch kita. Makanya saya lebih suka yang simple-simple aja deh biar hemat baterai. Layarnya sendiri sudah crack resistant, dust resistant, dan water resistant sampai kedalaman 50 meter. Crack resistant ini yang membuat saya akhirnya membeli Apple Watch Series 7. Walaupun waktu itu Series 6 sudah lebih murah harganya. Mengingat saya beli Apple Watch Series 7 ini karena Apple Watch Series 4 saya pecah kacanya. Tapi kalau kalian perhatikan, baru 6 bulan pemakaian aja sudah banyak goresan di layar. Ya, walaupun kalau dari jauh nggak kelihatan, tapi ya tetap aja ya ada rasa terganggu karena ini kan bukan barang murah. Jadi saran saya, kalau kalian beli Apple Watch Series 7 atau seri lainnya, mungkin pertimbangkan untuk memasang tempered glass pada Apple Watch kalian. Terutama bagi kalian yang mungkin mau dijual lagi Apple Watch-nya ketika ada seri terbaru keluar. Saya pribadi awalnya memang pasang tempered glass ya, tapi karena tempered glass untuk Apple Watch itu agak susah nyari yang bagus, lalu satu sisinya terkelupas, akhirnya nimbun debu, jadi saya putuskan untuk lepas aja tempered glass-nya. Lagi pula, saya juga beli Apple Watch Series 7 ini bukan untuk dijual lagi nantinya. Ya, pokoknya saya pakai sampai bener-bener Apple Watch Series 7 ini mati. Fingers crossed. Untuk ketahanan baterainya sendiri, Apple Watch Series 7 saya ini bisa bertahan seharian, bahkan kadang besoknya juga masih ada sisa 30 atau 35% tergantung pemakaian. Karena saya jarang mengkoneksikan Apple Watch saya dengan iPhone, terutama kalau saya di rumah aja. Bahkan
misalkan Apple Watch-nya nggak saya pakai. Dan saya pakai Apple Watch ini kalau saya keluar rumah aja, jadi makanya baterainya lebih awet daripada kalian yang mungkin selalu pakai Apple Watch-nya. Paling kerasa borosnya itu kalau saya pakai sport tracking-nya untuk jalan sore, yoga, atau bersepeda. Untungnya, seri 7 ini sudah support fast charging dan kabel chargernya sudah USB Type-C. Jadi kalau saya kelupaan charge Apple Watch Series 7 ini, saya cuma butuh 30 menit untuk bisa sampai 80% lah. Sempet sih baterainya itu terasa boros waktu update OS ke watchOS 9. Tapi karena Apple selalu memperbaiki bug sana-sini di setiap update softwarenya, sekarang saya ngerasain baterainya lebih awet dengan update watchOS 9.3. Dan setelah 6 bulan pemakaian, akhirnya kesehatan baterainya turun ke 98%. Not bad. Dengan segala fitur yang tersedia di Series 7 ini, yang paling sering saya pakai itu Sport App untuk men-tracking segala jenis aktivitas dan olahraga, baik indoor, outdoor, maupun dalam air waktu berenang. Saya sendiri nggak pernah pakai Apple Watch saya untuk berenang ya, walaupun sudah water resistant sampai 50 meter. Yang saya pakai itu yoga, berjalan, ataupun bersepeda. Dan kadang juga mendaki kalau saya lagi muncak bareng teman-teman. Rasanya kita lebih semangat aja berolahraga atau beraktivitas ketika kita tahu berapa kalori yang terbakar dari aktivitas itu. Ada satu bug yang terasa ketika saya pakai Apple Watch Series 7 ini dan saya naik motor. Apple Watch saya mendeteksi secara otomatis kalau saya sedang bersepeda. Padahal saya lagi naik motor. Tapi balik lagi ya, itu cuma software bug. Dan akhirnya hilang setelah update software ke watchOS 9.3. Fitur lainnya paling mengukur detak jantung dengan EKG atau mengukur kadar oksigen dalam darah, terutama saat mendaki di ketinggian tertentu. Sisanya ya sebagai aksesoris aja untuk mendukung penampilan biar kelihatan keren, kayak jalan ke mall, ngumpul bareng temen. Berasa lebih pede aja kalau saya pakai Apple Watch Series 7 ini. Dan secara kita itu di Indonesia ya, di mana penampilan itu dinilai. Jadi kalau misalnya kita masuk mall, terus kita lihat-lihat baju atau lihat sepatu, kita yang pakai iPhone atau pakai Apple Watch, itu lebih disambut hangat. Untuk harga terkini Apple Watch Series 7, kalau kita belinya di retailer resmi, 5,5 juta untuk ukuran 41 mm dan 6 juta untuk yang ukurannya 45 mm. Sedangkan kalau kalian belinya online di Tokopedia, harganya di kisaran 5-5,5 juta. Itu pun biasanya tergantung warna dan ketersediaan barangnya. Biasanya warna tertentu lebih mahal daripada warna lainnya. Saya ada beberapa rekomendasi pelapak di Tokopedia yang terpercaya bagi kalian yang mau beli Apple Watch Series 7 di Tokopedia. Linknya sudah saya taruh di deskripsi ya. Untuk ukuran, saya pribadi lebih pilih yang 45 mm, walau pergelangan tangan saya itu kecil. Ya, karena saya mau menikmati screen real estate yang diberikan pada Apple Watch Series 7 ini. Apalagi displaynya yang sudah curvy edge to edge. Dan walau dipakai sama orang dengan pergelangan tangan yang kecil, tetap pantas kok, nggak terlihat kegedean. Tapi balik lagi, itu selera ya. Jadi kesimpulannya, nggak sedikit pun saya menyesal karena telah memilih dan membeli Apple Watch Series 7 ini, walau sekarang sudah keluar Apple Watch Series 8. Apple Watch Series 7 ini sudah memberikan semua yang saya butuhkan dari smartwatch. Dan ketika Apple Watch Series 8 diperkenalkan pada September event beberapa bulan yang lalu, saya malah makin bersyukur beli Series 7, karena Series 8 hampir nggak ada bedanya. Hanya ketambahan beberapa sensor aja. Semoga video ini dapat membantu bagi kalian yang sedang mencari referensi apakah Apple Watch Series 7 ini masih layak dibeli di tahun 2023. Dan jawabannya masih sangat layak dan sangat recommended. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.